Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan portofolio hasil praproduksi animasi saya yang dibimbing oleh Bapak Ilham Safar, SSD MKOM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zakir Ramadhani. Saya dari kelas TRMM 2B dengan NIM 2024583020047. Judul animasi saya di sini adalah Voice of Rebellion, yang dimana ada tahapan-tahapan praproduksi animasi di sini. Yang pertama ada ide cerita, karakter, properti, latar, dan storyboard. Kita lanjut kepada ide cerita. Berpijak pada realitas sosial mengenai perjuangan kalangan bawah di tengah kesenjangan yang lebar, yang terinspirasi dari peristiwa nyata demo 2025 di Indonesia. Cerita ini merupakan hasil rekayasa yang mengambil referensi dari tragedi seorang pengemudi ojol dunia nyata, yaitu almarhum Afan Kurniawan, yang mengalami nasib naas saat menjalankan tugasnya. Fokus utamanya adalah menampilkan bagaimana rakyat kecil menghadapi persoalan hidup, mencari nafkah, menjaga keluarga, dan melawan ketidakadilan hingga sebuah peristiwa tragis merubah suasana demonstrasi menjadi gelombang perlawanan yang tak bisa lagi dibungkam. Lanjut kepada hipnosis pada animasi ini. Irfan seorang pemuda pendiam dan pekerja keras. Sehari-hari bekerja sebagai driver ojol demi mencukupi kebutuhan ibu dan adik perempuannya. Setelah menyelesaikan orderan terakhirnya, Irfan terjebak di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan gedung DPR RI. Dalam upaya menerobos barisan demi pulang ke rumah, sebuah mobil barakuda melaju kencang di tengah kericuhan dan melindas tubuhnya hingga ia merenggut nyawa. Tragedi kematian Irfan tidak hanya meninggalkan duka dan mendalam bagi keluarganya, tetapi juga memicu kemarahan publik yang menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan. Kemudian kita masuk kepada karakter. Nah, di setiap animasi tentu saja ada karakter. Yang pertama, karakter utama dari cerita ini, yaitu Irfan, dengan usia 21 tahun, yang memiliki deskripsi fisik yaitu kurus, memakai baju ojol, celana hitam, dan helm ojol. Sifat dan karakteristiknya yaitu pendiam, rajin, dan sangat bertanggung jawab. Ia tidak banyak mengeluh meskipun beban hidup di pundaknya terlalu cukup berat. Kemudian ada karakter pendukung yang bernama Bu Arma, dengan peran sebagai ibu Irfan, dengan usia kurang lebih 50 tahun. Di sini deskripsi fisiknya adalah rambutnya putih, wajahnya berkerut, memakai baju blus dan rok batik. Sifat dan karakteristik dari Ibu Arma adalah lembut, penuh perhatian, sosok pendukung emosional, dan representasi kasih sayang yang tua. Kemudian ada karakter pendukung lainnya, yaitu Kayla, usia 11 tahun, yang merupakan adik perempuan Irfan. Deskripsi fisiknya yaitu rambut coklat gelap diikat pita biru, mengenakan kain tunik longgar bermotif bunga dan celana krim. Sifat dari karakteristik adiknya Irfan ini yaitu ceria dan sangat menyayangi kakaknya. Ia adalah salah satu alasan utama Irfan tetap bersemangat kerja meskipun begitu lelah. Kemudian ada karakter pendukung ketiga yang bernama Pak Bejo, dengan usia kurang lebih 60 tahun, yang berperan sebagai pedagang pengkolan sekitar Jakarta Pusat. Deskripsi fisiknya yaitu rambutnya memutih, wajahnya berkerut, mata hangat, kumis tipis, kemeja biru muda usang, celana coklat, celana gelap, dan sandal jepit, yang mempunyai sifat karakteristik bijak dan mengayomi. Dia adalah sosok yang dituakan. Ia sering memberikan nasihat hidup kepada Irfan agar tetap bersabar dan dalam menghadapi kerasnya jalanan. Selanjutnya, kita sampai pada latar. Nah, latar ini diambil dari referensi dari lokasi asli yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada Jalan Raya di Jakarta Pusat di Indonesia. Yang kedua ada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta, Indonesia. Yang ketiga ada Gelora Jakarta, Indonesia. Yang terakhir ada Menteng Jakarta, Indonesia. Dan ini semua berada di pusat Jakarta ya. Nah, kemudian kita sampai pada bagian properti. Di sini terdapat beberapa properti yang digunakan dalam animasi ini. Yang pertama ada sebuah sepeda motor, sebuah boneka teddy bear, dan sebuah sapu lidi. Kemudian kita masuk kepada storyboard. Di scene pertama menggunakan kamera close-up shot dengan visual tangan Irfan merapikan helm ojolnya di depan cermin tua. Kemudian di scene kedua terdapat medium shot dengan visual Kayla memeluk boneka beruangnya sambil menatap pintu saat Irfan berangkat. Kemudian scene ketiga menggunakan kamera wide shot dengan visual di saat Irfan membeli orderan pada orang yang dikenalnya yaitu Pak Bejo. Tiba-tiba di sekelilingnya orang-orang yang membawa poster tuntutan sehingga terbawa suasana chaos demo. Kemudian ada scene keempat dengan kamera low angle, roda besar barakuda menghantam penghalang dan melaju ke arah kamera. Kemudian di scene kelima menggunakan kamera close-up shot
di mana visualnya Irfan terjatuh saat berlarian di lokasi, namun tepat di depan matanya mobil barakuda lewat lalu menghantam tubuhnya. Kemudian di scene ke-6 terdapat bird's eye view, di mana visualnya helm ojol yang pecah di aspal tengah genangan air mata dan darah, memperlihatkan bagaimana keadaan Irfan setelah tertabrak. Kemudian di scene terakhir, yaitu scene ke-7 dengan kamera medium shot, ibu Irfan yang menunggunya pulang hingga larut malam terus mengkhawatirkannya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita semua ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.